قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita sudah masuki halaman ke 98 poin 48, pahala-pahala yang berlipat ganda. Baik, kita baca baru kita jelaskan. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla qala inna allaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa'amilaha fakatabaha Allahu lahu indahu asyara hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adha'afin kathiratin wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidatan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Arabnya. Maknanya hadis ini hadis qudsi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan-kebaikan dan mencatat pula keburukan-keburukan, lalu menjelaskannya. Maka barang siapa yang meniatkan satu kebaikan dan ia tidak sempat mengamalkannya, niscaya Allah akan catat baginya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Namun jika dia niatkan kebaikan itu lalu dia berhasil mengamalkannya, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan di sisinya hingga 700 kali lipat, bahkan tidak ada lipatannya. Dan jika dia meniatkan satu keburukan lalu dia mengamalkannya, niscaya Allah akan mencatat jika dia meniatkan satu keburukan lalu tidak mengamalkan keburukan itu, niscaya Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Namun jika dia meniatkan keburukan itu lalu mengerjakannya, niscaya Allah akan mencatatnya sebagai satu dosa atau satu keburukan. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan wa mahallahu
wala yahliku 'ala Allahi illa halikun. Dan Allah akan menghapuskannya, tidaklah binasa di atas jalan Allah kecuali orang-orang yang binasa. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang nikmat yang luas yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Ibu-ibu bisa bayangkan, siapa di antara kita ini yang tidak melakukan dosa? Di antara kita ini boleh jadi dosa yang kita lakukan lebih banyak dibandingkan pahala yang kita raih. Coba hitung dalam sehari saja. Dosa yang kita lakukan dengan amal baik yang kita kerjakan itu lebih banyak melakukan keburukan. Artinya secara logika berarti kebanyakan manusia akan masuk neraka. Karena hanya sedikit sekali orang-orang yang kebaikannya menjangkau keburukan. Rata-rata manusia itu keburukannya lebih menjangkau dari kebaikannya. Kalau ini yang terjadi, berarti banyak manusia yang tidak punya kesempatan masuk surga. Tetapi dengan rahmat dan karunia Allah, dan juga luas karunia dan rahmatnya, makanya walaupun banyak orang-orang yang melakukan keburukan dan sedikit melakukan kebaikan, Allah masih memberikan kesempatan orang-orang masuk surga dengan sebuah amalan yang hanya cukup diniatkan, walaupun tidak dikerjakan tetapi berpahala. Dengan kata lain, mendapatkan pahala tanpa banyak melakukan amalan. Ini kan karunia namanya. Ibu diam saja nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat pahala. Dengan cara apa? Dengan cara meniatkan sesuatu. Kemudian seseorang sudah niat ingin melakukan satu kebaikan, tapi karena ada hal yang tidak bisa, akhirnya dia tidak mengerjakannya, tetap dianggap satu pahala. Contoh, ibu sudah niat nih mau ngaji di Sukajadi ini, di Masjid Sukajadi ini. Qadarullah pula kemudian ada tamu, sehingga tidak jadi ke Masjid Sukajadi sini. Lah niat datang untuk ngaji di Sukajadi karena terhalang dengan tamu, bukan berarti terputus pahalanya. Tetap mendapatkan satu pahala walaupun tidak hadir. Kalau hadir ya lebih besar lagi pahalanya. Begitulah ada amalan-amalan itu yang seseorang itu hanya diam tapi dapat pahala. Contoh umpamanya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, inna aqwaman bil madinati, sesungguhnya ada sebuah kaum di kota Madinah, ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fihi habasahumul udhur. Mereka tidak jalan menuju lembah-lembah seperti kita jalan. Mereka tidak harus kemudian berusaha keras menempuh sebuah jalan seperti yang kita upayakan. Tetapi pahala mereka sama dengan kita karena uzur yang mencegah mereka tidak ikut dengan kita. Jadi Nabi SAW saat perang, kemudian meraih kemenangan, kemudian pulang ke kota Madinah, Rasul mengatakan di hadapan para sahabat bahwa di Madinah itu ada orang-orang seperti kalian yang ingin jihad tapi tidak bisa berangkat karena ada sebuah uzur. Tapi karena mereka sudah ada niat untuk terlibat jihad, walaupun mereka tidak hadir, maka pahala mereka sama dengan kalian. Inilah namanya pahala tanpa amal, cukup dengan niat saja.
Atau contoh yang lain, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah ibn Abbas, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, dari hadis Sahal ibn Hanif radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang meminta kepada Allah agar dirinya mati syahid dengan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kematian yang ia minta walaupun dia mati di atas kasurnya. Padahal dia tidak ikut perang, tapi ingin perang, tapi tidak ada kesanggupan untuk perang, entah karena sakit, entah karena ada halangan, maka dia tetap mendapatkan kematian syahid kalau dia mati di atas pembaringannya. Contoh dalam sejarah, Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid itu kan panglima Islam, Bu. Setiap perang enggak pernah kalah. Sampai hampir para sahabat gulu berlebihan kepada Khalid. Jadi kalau Khalid menjadi panglima senang para sahabat. Kenapa? Karena tidak mungkin strategis perangnya itu meleset. Dan di tubuh Khalid itu entah berapa banyak tusukan-tusukan pedang, tombak, panah, macam-macam senjata. Semua sudah dirasakan oleh tubuh Khalid ibn Walid. Harusnya orang seperti ini kan mati dalam peperangan, Bu. Tapi dalam sejarah Khalid tidak mati dalam peperangan, tapi mati sakit di pembaringan. Dia mati ketika tidur. Sehingga Khalid mengatakan, ha ana amutu kama yamutul ba'ir. Kenapa aku harus mati seperti keledai mati, katanya. Enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi bukan berarti kemudian Khalid ibn Walid mati di atas pembaringannya karena sakit tidak dinilai syuhada, tidak. Orang seperti Khalid walaupun mati di atas pembaringan tetap dianggap mati syahid. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, siapa yang meminta mati syahid dengan benar, dengan jujur, walaupun seandainya dia tidak perang karena sebuah uzur yang menghalangi dia, maka tetap kalau dia mati dianggap mati syahid. Ini menunjukkan apa? Orang beramal cukup dengan niat saja, dengan lisan saja, walaupun tanpa ada perbuatan dapat pahala besar. Pahala tanpa amal namanya. Dan banyak lagi contoh. Baik, hadis ini, Bu, menjelaskan kepada kita bahwa pahala kebaikan itu bertingkat-tingkat. Pahala kebaikan itu bertingkat-tingkat. Pertama, ada pahala itu kalau seseorang mengamalkan sesuatu, maka pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahala. Satu amalan lipatannya 10. Contohnya, Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf dalam Quran, maka pahala membaca satu huruf dalam Quran itu setara dengan 10 kali lipat pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya setiap satu alif dalam Quran yang kita baca itu dilipatkan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Yang kedua, ada pahala itu yang kalau kita kerjakan sebuah amalan, maka pahalanya bukan 10 kali lipat, tetapi 700 kali lipat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Allah mengatakan, dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Matsalul ladzina
yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang kita tanam kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap 7 tangkai itu ada 100 biji. 100 kali 7 tangkai berarti 700. Padahal dari 1 biji yang ditanam itu, tapi menghasilkan 700 buah dari 7 tangkai. Dari sini kita tahu bahwa dari satu amalan terkadang menghasilkan lipatan pahala sampai 700, seperti orang yang sedekah. Ibu sedekah umpamanya 100, berarti pahalanya kali 700. Ibu sedekah 1 juta, berarti kali 700. Jadi ada pahala itu lipatannya sampai 700 kali lipat dari amalan yang kita kerjakan. Tapi ada juga yang jauh lebih hebat daripada itu, lipatannya tidak bisa dihitung. Dia bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, bahkan tidak terhitung lipatannya. Berapa lipatannya? Hanya Allah yang tahu lipatannya. Contoh umpamanya Nabi SAW ketika bicara tentang pahala puasa, apa kata Nabi SAW menukilkan hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku kata Allah. Artinya puasa itu lipatan pahalanya hanya Allah yang tahu, dan aku yang akan membalasnya. Lihat Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, puasa itu lipatannya hanya Allah yang tahu, dan Allah lah yang akan mengganjarnya. Atau contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Artinya di sini ada yang pahala itu sifatnya 10 kali lipat, ada pahala itu yang sifatnya 700 kali lipat, ada yang berlipat-lipat. Tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan di sini. Di mana Nabi SAW mengatakan di sini, fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adha'afin katsira. Kalau ada orang niat melakukan kebaikan, kemudian kebaikan itu ia kerjakan, maka Allah akan mencatat di sisinya bagi orang yang melakukan kebaikan itu 10 pahala, atau 700 pahala, atau pahala yang tanpa batas. Kalau ini bukan karunia Allah, apa namanya? Allah memberikan karunia kepada kita pahala yang melimpah dengan amalan yang seringan-ringannya, dan ini tidak diberikan kepada umat kecuali umat Islam. Kenapa coba? Karena begini Bu, logikanya umat-umat dulu itu usianya kan panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam saja usianya sampai ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 1400 tahun, ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan 1780 tahun. Ini khilaf ulama sejarah. Artinya kan usia yang sebegitu panjang sampai 1000 tahun, maka umatnya juga biasanya usianya tidak jauh-jauh dari nabinya kan. Contoh Nabi kita usianya ditutup di angka 63 tahun beliau wafat. Maka umatnya juga enggak jauh-jauh dari Nabi itu. Makanya Nabi SAW mengatakan usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun lewat 70 tahun itu tak banyak Bu. Ada tapi tak banyak. Kebanyakan di usia 70 tahun itu sudah las itu. Jadi di bawah itu sudah OTW biasanya.
udah ngarah-ngarah gitu ya. Jadi ibu sekarang yang 60 tahun ke atas ya hati-hati saja. Banyak-banyak tobat. Persiapkan kain kafan, banyak-banyak wasiat. Karena Nabi SAW sudah mengatakan kalimat ini, sebenarnya ini menguntungkan kita umat Islam. Karena umat dulu itu tidak ada keterangan batas waktu usianya, tapi kan Rasul memberikan tanda kepada kita bahwa umat Islam itu usianya kisaran 60 sampai 70. Artinya kalau sudah usia antara 70 sampai 60 tahun itu sudah siap-siap, maksudnya begitu. Sudah ada amaran kan? Untung kita dikasih amaran. Kalau tidak dikasih amaran, kita tidak ada kehati-hatian hidup jadinya. Lah karena usia umat dulu panjang-panjang, usia umat sekarang pendek-pendek, logikanya kalau usia panjang itu pasti ada waktu untuk mengumpulkan pahala, banyak beramal. Karena usianya panjang masalahnya. Tapi usia pendek ini dimulai daripada akil balik, barulah dicatat amalan kita. Untuk mengumpulkan pahala di usia pendek ini tidak akan sebanding dengan usia umat dulu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan rahmatnya, sekalipun usia umat ini pendek-pendek, usia umat dulu panjang-panjang, bukan berarti usia yang pendek tidak bisa menjangkau usia yang panjang. Makanya diperbanyak amalan dalam Islam itu amalan-amalan ringan tapi meraih pahala banyak. Bahkan ada amalan yang tidak perlu diamalkan mendapatkan pahala, cukup diniatkan saja. Ini kan luar biasa. Islam ini memberikan nikmat kepada kita. Kita bersyukur menjadi agama Islam ini, karena banyak amalan yang berpahala besar tanpa harus berlelah letih untuk menggapainya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita bentangkan penjelasannya. Kita tahu bahwa bukan hanya amalan yang diniatkan kemudian tidak diamalkan dapat pahala. Kalau diamalkan tentu pahalanya berlipat ganda. Berbeda dengan dosa. Berbeda dengan dosa, Bu. Dosa ini, pamannya ibu ini meniatkan sesuatu untuk melakukan dosa, naudzubillah. Anggap saja terlintas dalam benak ibu itu untuk nimbrung ke majelis ghibah, bukan majelis taklim, majelis ghibah. Di rumah itu udah siap-siap pergi tuh, udah dandan, siapkan semuanya, tasnya apa semua, siap berangkat. Kemudian ibu terduduk temenung, aduh ngapain juga lah ke sana itu, nanti ujung-ujungnya ghibah, waktu walaupun tujuannya ghibah, ini kan nggak beres nih. Akhirnya ibu sadar, nggak jadilah, takut saya. Ya. Lah kalau dia tidak mengamalkannya, Bu, walaupun awalnya sudah niat ghibah, tapi kemudian takut untuk mengamalkannya, ibu dapat pahala. Padahal itu niat jahat tuh, ya kan? Niatnya ada maksiat kok. Tapi tiba-tiba ada kalimat bisikan, jangan, ghibah itu dosa. Nah jadi dia. Ini dicatat pahala, Bu. Tapi kalau tidak jadi berangkat ghibahnya, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena kesandung batu. Di jalan ibu kesandung batu, jatuh, tak jadi pulang, ya kan? Kan tak jadi ghibah juga, Bu. Ya. Berarti tak jadi ghibahnya bukan karena takut kepada Allah, Bu, karena kesandung. Sebab kalau tidak kesandung, dia pula ratunya di situ. Ya kan? Lah, di sini harus dipahami hadis ini. Dia tidak mengamalkan itu. Kenapa alasannya gitu maksudnya? Kalau dia tidak jadi maksiat karena takut kepada Allah, itulah yang dimaksud di sini. Dia mendapatkan pahala sempurna. Tapi kalau tidak jadinya bukan karena takut kepada Allah, karena perkara lain, itu tidak dapat pahala. Inilah yang dikatakan di sini. Wa man hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang hamma di sini artinya niat.
ada sebagian para ulama membedakan, Bu, antara niat dengan azam. Niat dengan azam. Kalau niat itu hanya ya terbersit gitu saja, itu namanya niat. Kalau azam ini ada persiapan. Kalau azam ini bukan hanya terbersit saja, pakai persiapan dia. Udah siap berangkat gitu ya, itu namanya azam. Keinginan untuk melakukan, itu namanya azam. Dari mana kita tahu ini niat, ini azam? Dari persiapan dan tidaknya. Kalau duduk-duduk saja terbersit ingin melakukan maksiat, itu baru niat, Bu. Tapi kalau udah persiapan nih, lah ini persiapan inilah yang kemudian dikatakan beda dengan niat. Ada yang membagi seperti itu. Yang dapat pahala itu maksudnya ketika ada niat kemudian tak dilakukan, itu maksudnya dapat pahala. Tapi kalau sudah ada azam, memang sudah ibu siap-siap bahkan sudah berangkat, cuman kemudian terhalang mobilnya kempes ataupun tadi kesandung, itu bukan niat, sudah azam karena sudah ada berangkat di situ ya. Ini walaupun tidak jadi tetap dapat dosa. Tetap dapat dosa. Kalau satu baru niat terbersit tidak jadi dilakukan, tidak dapat dosa tapi dapat pahala. Tapi kalau sudah ada azam, ada persiapan kemudian tidak jadi, maka dapat dosa. Bisa dipahami, Bu ya? Kemudian di sini Rasul mengatakan, "Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang meniatkan melakukan maksiat atau keburukan, dia tidak mengamalkannya, Allah catat baginya kebaikan sempurna. Ingat, di sini maksudnya niat bukan azam. Yang dapat pahala itu niat saja. Ibu hanya duduk-duduk terbersit gitu saja. Terbersit mau ngambil barang tetangga nggak jadi. Ya. Itu dapat pahala. Tapi kalau ibu sudah siap-siap dengan senternya malam-malam, nengok kuali tetangga, panci tetangga mau diambil kan, udah siap-siap dengan pakaian hitamnya tuh ya. Cuman ada anjing tetangga gonggong, ibu tak jadi, tetap dapat dosa walaupun tak jadi. Karena beda niat dengan azam tadi. Kalau azam kan ada kesungguhan tuh, ada persiapan ya. Yang dapat pahala itu maksudnya belum ada kesungguhan, baru ada niat saja. Itu maksudnya hamma di sini. Kemudian Nabi mengatakan, fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Tapi kalau sudah ada niat, betul-betul terjadi dilakukan. Niat nyuri betul nyuri, niat gibah betul gibah, niat namimah betul namimah, niat zina betul zina, niat judi betul judi. Nah, itu betul-betul diamalkan niatnya tuh ya. Kemudian Allah mengatakan katabahallahu lahu sayyi'atan wahida. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap satu dosa, satu maksiat dianggap satu dosa. Itulah enaknya, Bu ya. Kalau dosa tidak dilipat gandakan, tapi kalau pahala dilipat gandakan, sama-sama satu. Orang mengamalkan satu kebaikan dengan orang mengamalkan dengan niatnya satu keburukan. Kalau satu kebaikan diamalkan, itu terkadang lipatannya 10, lipatannya 700, lipatannya lebih daripada 700, hanya Allah yang tahu kiraannya. Tapi tidak dengan keburukan. Ibu satu maksiat, satu dosa yang dicatat. Inilah yang disebut dengan karunia Allah. Kalau seandainya atau andai kata bila mana setiap keburukan sama dengan kebaikan, satu keburukan dilipat gandakan 10 kali lipat, 10 kali lipat dilipat gandakan 700 kali lipat, 700 kali lipat digandakan, entah berapa lipatannya, tidak ada orang masuk surga, Bu. Mungkin surga ditutup selamanya, karena manusia dicenderung banyak melakukan keburukan. Lah inilah rahmat yang dikatakan tadi, bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Baik.
kita akan ambil faedah dari hadis ini. Apa saja yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, faedah yang pertama hadis ini. Hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Apa sih hadis qudsi itu? Lalu apa bedanya dengan Quran? Apa bedanya dengan hadis biasa? Hadis qudsi ini mirip-mirip dengan Quran, Bu. Kenapa? Karena lafaz dan maknanya dari Allah. Lafaz dan maknanya juga dari Allah. Rasul tidak menambah dan tidak mengurang. Apa yang Allah firmankan itu yang disampaikan. Ya. Sama dengan Quran juga. Lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya, kalau Al-Quran itu tidak perlu diteliti. Kalau hadis qudsi harus diteliti dulu. Apakah dia sahih, apakah dia hasan, apakah dia dhaif, apakah dia maudhu, palsu, harus diteliti dulu. Tapi Quran kan enggak ada diteliti. Oh, ayat pertama dalam surah Al-Baqarah dhaif, lemah, tidak bisa dipakai, kan itu. Enggak, tidak ada satu ayat yang lemah. Tapi kalau hadis masih diteliti. Bahkan umumnya hadis qudsi itu kebanyakan lemah dibandingkan sahih. Yang kedua, Al-Quran itu bisa dibaca dalam solat. Tapi hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam solat. Tidak sah kalau membaca hadis qudsi dalam solat. Yang ketiga, hadis Al-Quran ini bagi sebagian para ulama, bagi yang membacanya disunnahkan untuk berwudu. Tapi hadis qudsi tidak. Kemudian yang keempat, Al-Quran ini kalau dibaca dapat satu huruf itu dilipat gandakan 10 pahala. Sebagaimana hadis yang sudah saya bacakan di awal. Tapi membaca hadis qudsi enggak dapat itu. Ya, baca-baca gitu saja. Tapi tidak seperti membaca Quran. Membaca Quran paham enggak paham, tetap dapat pahala. Ya. Kalau hadis qudsi tidak. Sebagian para ulama tidak boleh memegang mushaf bagi orang yang haid, wanita junub gitu ya. Beda dengan hadis qudsi, boleh. Wanita haid, wanita nifas, wanita junub boleh memegang hadis qudsi, kitab hadis qudsi, tidak ada masalah, ya. Jadi perbedaannya banyak antara hadis qudsi dan Al-Quran. Ini sebagiannya. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah isbatu kitabatillahi ta'ala al-hasanati was-sayyi'at. Thumma bayanuhu dzalika li'ibadihi hatta ya'lamu dzalika wa yakunu ala basiratin min amrihim. Fayatamatsalu amrahu wa yajtanibu nahyahu an hadiyin min rabbihim. Dalam hadis ini ada penetapan catatan Allah tentang kebaikan dan keburukan yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi keburukan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala baik dengan kita, Allah tidak rahasiakan. Tapi Allah jelaskan. Contohnya hadis ini Allah jelaskan siapa yang berbuat jahat, siapa yang berbuat baik, ini pahalanya, ini dosanya. Walaupun sebenarnya catatannya sudah di Lauhil Mahfuz, tetapi supaya manusia itu mudah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, Allah jelaskan lewat hadis qudsi ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa az-ziyadatu fi mudha'afil hasanati bihasbi ma fil qalbi minal ikhlasi wa ta'addin naf'i wa nahwi dzalika fayudha'ifuha Allahu bi rahmatihi wa fadli. Pelipatan pahala itu tergantung dengan keikhlasan hati orang yang mengamalkannya dan seberapa manfaat bagi orang lain dalam amalannya. Jadi kan tadi lipatannya ada amalan itu yang 10 atau 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau sampai tidak ada lipatannya.
Kenapa kok bisa dibeda-bedakan lipatannya itu? Itu tergantung ikhlas dan manfaatnya. Kalau betul-betul amalannya ikhlas full gitu ya, betul-betul ikhlas karena Allah, tidak ada yang lainnya, maka pahalanya sempurna. Itulah yang banyak lipatannya. Tapi kalau amalannya tercampur dengan urusan duniawi, contoh umpamanya ibu haji, sampai di Mekah nampaklah emas-emas berkilau-kilau tuh. Akhirnya kepikir, boleh juga saya beli emas di sini, bisalah dijual di toko emas Batam, bisa dapat untung, balik modal kan. Haji sedikitlah akhirnya modalnya karena terpangkas dengan bisnis. Maka seperti ini memang tidak mengurangi, tidak menghapus pahala haji, tidak, cuman pahala hajinya tidak sempurna. Karena apa? Karena dia tergiur dengan urusan dunia. Atau umpamanya ibu umroh lillahi ta'ala gitu ya, betul-betul karena ingin umroh, nggak ada niat apa-apa gitu. Sampai di muka baju bagus-bagus ya, pokoknya berkilau-kilau lah, nggak ada di Batam ini. Ibu borong semuanya, dan niatnya itu lebih cenderung kepada dunia akhirnya kan. Maka ini kalau yang seperti ini tidak, bukan ditolak umrohnya, tidak, cuman kurang pahalanya. Beda kalau seandainya dari awal sudah niatnya bukan untuk ibadah, niatnya memang murni dunia. Umroh itu cadangan saja, hanya sekedar batu loncatan, sebenarnya ke sana bukan untuk itu. Lah itu beda ya kan. Ini enggak, memang untuk umroh, sampai di sana kepikiran dunia gitu maksudnya. Itulah kurang pahalanya. Jadi pahala itu tergantung keikhlasan tuh, atau tergantung kepada manfaatnya. Karena amalan yang manfaatnya kepada pribadi dengan amalan yang manfaatnya kepada orang itu beda pahalanya, Bu. Ibu sholat malam itu kan untuk ibu saja. Ibu puasa Daud sunnah apa semua itu untuk ibu saja. Ibu baca Quran pun untuk ibu saja ya. Beda kalau ibu umpamanya ngunjungi orang sakit, kan orang lain dapat manfaat ya. Mengantarkan jenazah, manfaatnya juga orang lain dapat. Datang kepada fakir miskin, manfaatnya juga dapat. Bersedekah untuk bangun masjid, pesantren, sarana dakwah, manfaatnya juga orang banyak ya. Sampai kepada senyum kepada saudaranya, membantu tetangganya, itu manfaatnya kan kepada orang. Lah dalam kaidah amalan, kata para ulama, amalan yang bersifat mutaaddi afdal daripada amalan yang bersifat lazim. Jadi amalan yang manfaatnya untuk diri kita dan orang lain itu lebih afdal dibandingkan manfaat yang amalannya itu manfaatnya untuk diri sendiri saja. Lah pahala itu seperti itu ditentukan oleh dua perkara lipatannya, kekuatan ikhlas dan kekuatan manfaatnya sampai di mana. Baru disitulah ditentukan pahalanya. Ada yang lipatannya 2, ada yang lipatannya 10, ada yang lipatannya 700, ada yang lipatannya tanpa batas ya. Tergantung kepada dua perkara ini. Ini juga diantara faedahnya. Kemudian juga diantara faedah di sini ya, bayanu fadlillah liyatarattab lil abdi ala tarkis sayyiati wa hijrani ladzatihi wa tarku syahwatihi min ajli rabbih jalla fi ula ragbatan fi thawabihi wa rahmatan min iqabi. Keutamaan yang terkait seorang hamba meninggalkan keburukan dan meninggalkan lezatnya dosa serta meninggalkan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala, disertakan dengan harapan pahala dan juga takut akan iqab Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ingin mengatakan, para ulama, seseorang mendapatkan pahala saat ada niat untuk melakukan dosa tapi tidak dilakukan, itu karena ditinggalkannya karena dua hal: takut kepada Allah dan mengharap pahalanya. Baru dikatakan meninggalkan maksiat yang sudah diniatkan sebelumnya kemudian mendapatkan pahala. Gak jadilah ya. Ada kawannya ngajak ya, malam-malam ini yuk ke rumah lah. Ngapain kayak kita mabuk tak apa kan gitu. Udah kepikir, iyalah daripada nanti malam tidak ada kegiatan, boleh juga lah saya, kan gak modal aja beli mabuk. Sudah waktunya harusnya dia berangkat, tiba-tiba mungkin dia dengar ceramah di YouTube ya,
Abu Mero Channel umpamanya. Kok wah nggak boleh nih. Ya. Wah takut saya. Akhirnya tak jadi. Nah, itulah yang dianggap dapat pahala yang sempurna. Itu maksudnya. Jadi betul-betul meninggalkannya itu tidak jadi melakukan maksiat setelah sebelumnya dia niat itu, maksudnya karena ada perasaan takut dan juga ada harapan pahala. Baru mendapatkan satu pahala ketika dia meninggalkan maksiat yang sebelumnya sudah diniatkannya. Tapi sekali lagi saya ulangi, kalau seandainya meninggalkannya bukan karena itu, nggak jadi karena sakit perut, udah mau berangkat sakit perut, mencret, akhirnya tak jadi, nah, itu tetap dapat dosa, Bu, karena sudah ada azam dan meninggalkannya bukan karena takut tapi karena perkara lain. Wallahu alam. Kemudian juga di sini di antara faedahnya, kitabatul malaikati li jamil a'mal min amalil qulubi wal jawari. Malaikat itu mencatat semua amal, baik amalan hati ataupun amalan badan. Kemudian juga di antara faedahnya, min lutfillahi bil ummati an dha'afa laha hasanatuha wa lam yudha'af sayyi'atuha. Termasuk kelembutan Allah kepada hambanya. Allah hanya melipat gandakan dari segi pahala dan Allah tidak melipat gandakan dari segi dosa. Dan ini sebuah rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Andai kata dosa dilipat gandakan sama dengan pahala, susahlah kita ini mendapatkan sorga Allah. Dari sini ada kaedah bahwa orang masuk sorga itu bukan kebaikan yang kita lakukan, tapi karena rahmat Allah yang luas yang diberikan kepada kita. Kalaulah seandainya ibu terlahir baik sampai mati, kemudian dengan kebaikan ibu ingin membeli sorga, sorga tidak akan kebeli. Contoh sejarah, ada seseorang, Bu, terdampar di sebuah pulau di zaman Bani Israel. Dia naik perahu, seorang nelayan, kemudian terhempas ombak, terlempar di sebuah pulau, kemudian kapalnya entah kemana hanyut. Dia pun tidak bisa keluar dari pulau itu, sendirian di situ. Tapi Allah berikan rizkinya kepada dia. Sampai 70 tahun dia tidak keluar dari pulau itu. Jadi sejak dia kemudian terdampar di pulau itu selama 70 tahun, mau maksiat apa coba di situ? Mau zina tidak ada perempuan, mau mabok tak ada khamar, ya, mau gibah tak ada lawan, di pulau sendirian. Akhirnya dia berazam ingin ibadah selama itu. Betul-betul ibadah 70 tahun mulai terdampar sampai mati dia ibadah di pulau itu. Setelah dia mati, kemudian dia pun berdirikan di pintu sorga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang ini, udkhuli bi rahmati, masuk kau dengan rahmatku. Enggak mau dia. Diam saja, dia enggak mau melangkahkan kakinya ke sorga. Jadi orang ini mengatakan, ya Rabb, aku ini tidak berbuat dosa. Kenapa aku harus masuk sorga dengan rahmatku, dengan rahmatmu? Yang masuk sorga dengan rahmatmu itu kalau aku berbuat dosa. Kemudian kau masukkan ke dalam sorga dengan rahmatmu, wajar. Aku kan enggak pernah berbuat dosa, katanya. Jadi Allah mengatakan, baik kalau begitu, sebutkan berapa jumlah pahala yang kau miliki. Sejak engkau lahir sampai kau mati itu, berapalah pahalamu yang kau miliki. Baru nanti kita cerita pantas tidaknya kau masuk surga. Akhirnya dihitunglah pahalanya dia dari awal sampai akhir. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, pahalaku sekian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana kalau kita bandingkan dengan satu nikmat yang kuberikan kepadamu? Nikmat apa itu, Rabb? Al-basar, engkau bisa melihat. Apakah kalau seandainya kau buta berada di pulau itu kau akan hidup? Bagaimana caranya orang buta di pulau sendirian? Apa kau akan hidup di situ? Rupanya setelah dibanding-bandingkan, 70 tahun dia beribadah tidak sebanding dengan satu nikmat dalam bentuk pandangan yang Allah anugerahkan kepadanya. Dari situ dia menggigil ketakutan kalau dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Baru dia mengatakan, kalau gitu ya Rabb, sudah enggak apa-apa, masukkan aja aku ke dalam surgamu karena rahmatmu. Nah ini menunjukkan apa? Itulah bentuk keadilan, Bu, namanya.
Allah tidak memasukkan orang ke dalam surga karena amalannya. Apakah Nabi juga sama? Nabi juga sama. Makanya Rasul mengatakan, apakah saya juga demikian wahai Rabb? Maka Allah mengatakan, ya, engkau juga tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmatku. Kalau Nabi saja dimasukkan ke surga oleh Allah karena rahmatnya, apalagi kita. Tetapi meraih rahmat Allah itu tidak mudah. Itulah modalnya dengan kita banyak beramal baik, supaya dengan amal baik ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah, itulah kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara bab pahala-pahala yang berlipat ganda. Baik, sampai di sini Bu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada kita tutup. Ada? Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.